Perkenalkan, kami dari siswa-siswi kelas 12 IPA 3 Madrasah Alia Negeri 1 Polewali Mandar. Kali ini kami akan melakukan sebuah uji coba yang bernama Ingin House. Ingin House sendiri pernah diuji cobakan pertama kali oleh Jan House. Nah, dalam uji cobanya itu bertujuan untuk membuktikan bahwa pada proses fotosintesis ini tanaman dapat menghasilkan gas O2. Nah, kali ini kami akan melakukan 4 kali percobaan dalam keadaan yang berbeda, yaitu yang pertama kita akan menyimpan di tempat yang mendapatkan cahaya matahari langsung. Kemudian yang kedua itu percobaan yang disimpan di tempat yang tidak mendapatkan cahaya matahari langsung. Yang ketiga, kita akan melakukan percobaan dengan menyimpan perangkat percobaan di tempat yang mendapatkan cahaya matahari langsung dan ditambahkan NaHCO3. Kemudian percobaan yang terakhir yaitu kita akan melakukan percobaan yang disimpan di tempat mendapatkan cahaya matahari langsung dan ditambahkan es batu. percobaan kami ini dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Oktober tahun 2020, tepatnya pada pukul 8 pagi sampai selesai. Nah, tempat uji coba kami itu di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, di teras rumah. Kemudian adapun alat dan bahan yang kami gunakan pada uji coba Ingin House ini yaitu alat terdiri dari kawat, fungsinya sebagai penyangga corong kaca. Nah, corong kaca berfungsi sebagai perangkat percobaan. Tabung reaksi ini sendiri fungsinya untuk melihat gelembung yang dihasilkan oleh percobaan tadi. Kemudian wadah ini sebagai tempat untuk melakukan percobaan atau dicoba. Dan yang terakhir, termometer sebagai pengukur suhu, tali rafia sebagai pengikat tanaman hidrolin, dan genting sebagai pemotong tali rafia. Kemudian untuk bahannya, Adapun bahannya yaitu pertama air sebagai media untuk melihat gelembung, yang kedua NaHCO3 sebagai sumber CO2, yang ketiga tanaman hidrilia sebagai variabel kontrol. nah itulah tadi bahan dan alat yang akan kami gunakan pada uji coba kali ini. Teman-teman, untuk mengetahui bagaimana jalannya uji coba yang kami lakukan pada hari ini dapat menonton video kami. Baik, saya akan sadar saya akan melakukan uji coba Ingin House dengan bantuan soda kue. Soda kue di sini bertindak sebagai larutan NaHCO3, dan dimana bila dilarutkan di dalam air maka reaksinya akan berubah menjadi NaOH ditambah dengan CO2. CO2 sendiri di sini berperan dalam proses fotosintesis. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat rangkaian dari corong kaca. Pertama-tama kita sediakan alat dan bahan yang sudah disterilkan, terutama bahan utamanya yaitu tumbuhan hidrolia. Tumbuhan hidrolia di sini yang kami gunakan adalah tumbuhan air karena tidak ada di dapat. Ambil 3 buah tumbuhan air, kemudian disatukan dengan cara diikat menggunakan rumput Jepang. Tali rafia, guys. Nah, sudah diikatkan seperti ini. Kita gantungkan di corong kaca dan cara memasukkan tali rafia rumput Jepang ke dalamnya sehingga nampak tergantung seperti ini di dalam. Buat ruang sedikit antara lubang corong kaca dengan tumbuhan hidrolianya di dalam. Setelah tergantung seperti ini, pasangkan tabung reaksi dengan corong kaca di atas. Seperangkat percobaan. Setelah jadi,
kita mulai mengisinya dengan air dengan cara perangkat percobaan tadi dimasukkan bersama dengan wadah yang digunakan sebagai media dari tanaman hidrolia ini. Tujuan dimasukkannya ketiga alat ini untuk menghilangkan udara yang berada di dalam wadah, corong kaca, dan juga tabung reaksi dengan cara mengeluarkan gelembungnya. Setelah gelembungnya keluar dari ketiga alat ini, barulah dirangkaikan kembali, dipasang kembali antara corong kaca dan tabung reaksi. Setelah dipasangkan, pastikan tabung reaksinya itu terisi dengan air bersama dengan wadah yang digunakan diisi dengan air. Nah, setelah diisi dengan air keduanya, kita angkat. Takaran airnya disesuaikan seperti ini ya. Setelah itu ambil 3 buah kawat yang bentuknya seperti huruf S dan panjangnya itu sama semua 3 buah. Fungsi dari ketiga kawat ini adalah sebagai penyangga dari corong kaca. Tempatnya itu di sisi-sisi wadah yang digunakan. Setelah corong kacanya berdiri tegak seperti ini, maka itu artinya siap untuk digunakan sebagai media proses fotosintesis. Nah, pada percobaan yang saya lakukan ini, saya menambahkan soda kue sebagai bahan penambah yang berfungsi untuk mengeluarkan gas CO2 yang berguna dalam proses fotosintesis. Bila soda kue ini terlarut dalam air, maka reaksinya itu akan berubah menjadi NaOH ditambah dengan CO2. Takaran daripada soda kue ini sekurang-kurangnya itu 5 gram sampai dengan 10 gram. Semakin banyak semakin bagus mungkin. Setelah itu ratakan, larutkan. Setelah ini diletakkan di tempat yang terkena paparan sinar matahari, dan setelah itu kita mulai melakukan pengamatan terhadap ini. Yang diamati adalah gelembung-gelembung yang dihasilkan pada tabung reaksi yang berisikan air. Saya Mutiara Febrianti. Di sini saya akan melakukan percobaan fotosintesis yang disimpan di tempat yang mendapatkan cahaya matahari langsung dan ditambahkan es batu hingga airnya menjadi 10 derajat Celcius. Langkah yang pertama yaitu ambil 3 biji tanaman hidrolia, kemudian ikat seperti ini. Kemudian masukkan tali ke dalam pipa corong kaca. Jadi seperti ini. Kemudian tutup dengan tabung reaksi. Langkah selanjutnya kembali tabung reaksi, kemudian masukkan ke dalam wadah air. Kemudian isi tabung reaksi dengan air hingga tidak terdapat udara di dalamnya.
Lalu masukkan wadah sebagai tempat perangkap, lalu isi dengan air. Kemudian masukkan ke dalam. Seperti ini. Langkah selanjutnya, tambahkan es batu ke dalam air. Kemudian cek suhunya menjadi 10 derajat Celcius. Selanjutnya letakkan kawat, 3 buah kawat di bagian sisi-sisi wadah untuk menjanggal sarung kaca. Kemudian simpan di tempat yang mendapatkan cahaya matahari langsung. Amatilah gelembung-gelembung yang ada pada tabung reaksi pada saat 15 menit kemudian. Gelembung yang dihasilkan pada percobaan ini dengan menambahkan es batu, gelembung yang dihasilkan itu sedikit. Saya Rasmatri Ardini. Kali ini saya akan melakukan uji coba ingin haus dengan menggunakan air suhu normal yaitu 30 derajat Celcius dan diletakkan pada tempat yang terkena sinar matahari langsung. Langkah pertama, kita membuat perangkat percobaan yang sama dengan perangkat percobaan sebelumnya yang dibuat oleh teman saya. Seperti ini. Ke dalam air agar udara yang di perangkat tersebut keluar. Pastikan tabung reaksi dan wadah terisi dengan air. Kemudian angkat keluar. Pasang kawat di bagian sisi-sisi wadah sebagai pengganjal corong kaca. Yang terkena panas matahari dan tunggu 15 menit sampai 20 menit dan amati gelembung yang dihasilkan. Saya Hasna Hardi. Kali ini saya akan melakukan uji coba ingin haus dengan menggunakan air suhu normal 30 derajat Celcius dan diletakkan pada tempat yang teduh. Langkah pertama, kita membuat perangkat percobaan yang sama dengan perangkat percobaan sebelumnya yang dibuat oleh teman saya. Seperti ini. Setelah perangkat percobaan ini jadi, masukkan ke dalam air bersama dengan wadah agar udara yang ada di perangkat tersebut keluar. Dan pastikan tabung reaksi dan wadah terisi dengan air. Kurang lebih airnya seperti ini. Langkah selanjutnya, letakkan kawat ini pada sisi-sisi wadah tersebut. Tujuannya untuk mengaitkan perangkat percobaan tadi. Seperti ini. Kemudian kita simpan di tempat yang teduh atau di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Amati gelembung-gelembung nanti selama 15 menit ke depan.
Alhamdulillah kami siswa-siswi dari kelas 12 IPA 3 telah melaksanakan uji coba in-house pada hari ini. Hasilnya itu baik, yakni kurang lebih sama seperti uji coba yang dilakukan oleh Jan House sebagai penemu uji coba in-house ini, yakni tumbuhan sebagai makhluk hidup autotrof atau makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri itu benar-benar dapat menghasilkan gas O2 yang dibantu oleh gas karbon dioksida pada percobaan in-house ini. Nah, kemudian adapun hasil dari uji coba yang kami lakukan pada hari ini dalam 4 keadaan, yaitu Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari hasil percobaan ini. Percobaan pertama yaitu yang dilakukan oleh Kelvin Alexander. Percobaan yang dilakukan di tempat yang mendapatkan sinar matahari langsung dengan menambahkan soda kue atau NaHCO3. Hasil gelembung yang dihasilkan dari percobaan pertama yaitu banyak sekali gelembung dan proses gelembung yang dihasilkan ini cepat. Percobaan kedua, percobaan dilakukan oleh saya sendiri, Mutiara Febrianti, yaitu percobaan yang dilakukan di tempat yang mendapatkan sinar matahari langsung dan menambahkan es batu hingga suhu air menjadi 10 derajat Celcius. Hasil gelembung yang dihasilkan dari percobaan kedua ini yaitu sedikit dan prosesnya lambat. Kemudian percobaan ketiga yaitu percobaan yang dilakukan oleh Rahmatri Arjuni, yaitu percobaan yang dilakukan di tempat yang mendapatkan sinar matahari langsung dengan suhu air yang normal yaitu 30 derajat Celcius. Hasil dari gelembung percobaan ketiga ini yaitu banyak dan prosesnya juga tidak terlalu cepat. Kemudian percobaan yang terakhir yaitu percobaan dilakukan oleh Hasna Harbi, yaitu percobaan yang dilakukan di tempat yang tidak mendapatkan sinar matahari langsung dan menggunakan air yang bersuhu normal yaitu 30 derajat Celcius. Adapun hasil gelembung yang dihasilkan pada percobaan terakhir yaitu tidak ada. Itulah tadi kesimpulan pada percobaan in-house kali ini. kemudian gelembung sendiri di sini berkedudukan sebagai oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan sebagai makhluk hidup autotrof, di mana proses yang berlangsung di sana adalah proses fotolisis, yaitu pemecahan air menjadi gas oksigen. Reaksinya dapat dilihat di laporan kami, yakni H2O itu dipecah menjadi H+ ditambah dengan O2. Sekian dari kelompok kami. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.